Hari ini kita akan membahas mata kuliah okultisme. Pada pertemuan kali ini kita membahas definisi okultisme. Silabus dalam perkuliahan ini masih dalam proses, sehingga kita sabar menanti dulu. Karena buku-buku untuk okultisme ini sangat sulit saya cari dalam bentuk e-book. Dalam kuliah daring ini kemungkinan mahasiswa sulit mencari buku-buku hard copy, sehingga menyulitkan saya untuk menyusunnya. Misalnya buku yang saya temukan masih ini, yang berjudul Okultisme dan Masalah Gereja, dan ini jarang ditemukan oleh mahasiswa karena berada di tempat masing-masing. Jadi saya sering mencari buku-buku yang dalam bentuk e-book atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan okultisme, sehingga memudahkan mahasiswa untuk belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tema masih definisi okultisme, untuk segera nanti kita diskusikan setelah usai pembahasan dari saya. Kalau kita lihat okultisme ini, maka kan kita mengerti apa sebenarnya okultisme. Nah, kata okultisme itu berasal dari ragam bahasa, termasuk salah satu dalam bahasa Inggris, okultisme, dalam bahasa Latin, occultus, yang artinya tersembunyi, tidak dilakukan rahasia dan misterius. Okultisme menandakan doktrin, praktik, dan berbagai ritus tentang hal yang tersembunyi dan misterius, dan dengan arti yang luas mengungkapkan praktik sihir misteri di dunia ini. Artinya ungkapan okultisme berarti menyangkut kuasa kegelapan, termasuk perdukunan. Praktiknya dilakukan secara rahasia, tersembunyi, dan latar belakang di luar logika manusia, karena gaib. Nah, perilaku okultisme ini merupakan warisan dari nenek moyang yang turun-temurun. Bahkan sampai sekarang diduga praktik okultisme ini masih berjalan. Mengapa praktik okultisme ini dianggap wajar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menghormati orang tua atau nenek moyang. Itu didasarkan juga pada perintah itu ya, hormatilah orang tuamu. Sehingga apa yang menjadi praktik okult dari nenek moyang kita warisi terus. Sehingga itu menjadi kewajaran. Yang kedua, menghindari amarah orang yang lebih dahulu meninggal. Artinya, kita melakukan praktik okult ini karena pesan orang tua kita sebelum meninggal, dia mengatakan begini. Pesan itu membuat kita melakukannya. Ada hal-hal seperti itu. Di Alkitab juga kisah-kisah seperti itu ada. Ketiga, karena ada media. Media untuk okult itu terjadi. Apa itu dukun? Nah, sampai sekarang dukun masih ada. Ada medianya, alatnya, perantaranya. Sehingga membuat kita melakukan praktik-praktik okult ini. Yang keempat, karena kita menganggap dengan melakukan praktik okult ini, kita akan memperoleh kesembuhan. Maka banyak orang pergi mencari kesembuhan kepada praktik dukun, bukan kepada dokter. Itu alasan keempat. Alasan kelima juga karena adat istiadat. Tanda petik kita melakukan okult itu karena ada istiadat kita. Misalnya mengukal holi, mengalah korbo, misalnya banyak hal yang membuat kita melakukannya karena ada istiadat. Itulah mengapa wajar praktik okultisme ini sekarang di masyarakat kita. Nah, untuk memperdalam sebenarnya definisi dari okultisme ini, ada beberapa
okultisme atau jenis-jenis okultisme yang kita temukan. Jenis-jenis okultisme itu yang pertama adalah animisme. Animisme itu berasal dari kata anima yang artinya roh. Jadi animisme itu adalah orang-orang yang percaya bahwa dalam setiap benda atau makhluk di bumi ini memiliki nyawa atau roh yang dapat mengganggu atau memberikan kita hal-hal yang baik. Sehingga kita harus menghormati benda-benda itu. Pohon beringin misalnya kalau orang Batak. Atau gunung-gunung yang tinggi dan sebagainya. Kedua, kultus yang kedua ialah dinamisme. Dinamisme adalah paham tentang roh yang harus dihormati dan dihargai. Roh tersebut tinggal di dalam benda-benda tertentu atau hewan ataupun manusia. Kekuatan ini dalam agama-agama suku disebut manna. Manna dalam hal ini dapat menyebabkan hal baik ataupun hal buruk akan manusia. Itulah dinamisme. Yang ketiga ialah spiritisme. Spiritisme ini adalah tindakan yang berhubungan dengan roh-roh dengan menggunakan medium berupa manusia atau makhluk lain. Roh-roh ini adalah roh leluhur yang telah meninggal yang dapat mendatangi manusia serta dapat melakukan sesuatu untuk manusia. Seperti kebaikan atau celaka. Ini spiritisme. Ini bisa saja kita sebutlah dulu ini orang-orang yang kesurupan atau orang-orang yang dipakai untuk alat melakukan praktik perdukunan. Yang berikutnya ialah sihir. Sihir merupakan tindakan menguasai roh atau manusia atau binatang atau tumbuhan dengan menggunakan benda mati dan bersifat mistis. Nah, ini biasanya dukun-dukun yang mampu melakukan ini. Jadi sihir, dia bisa melakukan bimsalapi misalnya, atau bisa melakukan sesuatu, menyihir, menyulap. Kelima ialah mistisisme, yaitu kepercayaan bahwa manusia dapat menjadi satu atau melebur dengan sosok atau kekuatan gaib atau ilahi. Jadi manusia itu bisa melebur, lalu kita masuk ke dalamnya. Lalu dia bisa menjadi orang yang gaib atau ilahi. Ini mistisisme. Yang keenam, yang terakhir ialah dari jenis-jenis okultisme tadi ialah tahayul. Itu suatu kepercayaan kepada sesuatu benda yang dimiliki atau dialami oleh seseorang yang menjadi tanda akan terjadi sesuatu pada orang tersebut atau keluarganya. Jadi tahayul ini dia merupakan sesuatu kepercayaan jika terjadi ini, maka ini terjadi. Jika datang ini, maka ini terjadi. Ini tahayul. Banyak orang kan seperti itu. Kalau datang kupu-kupu ke rumah, berarti datang tamu. Kalau datang macam-macam lah ya. Lalu itu dikaitkan dengan tahayul. Itu adalah jenis-jenis okultisme. Jadi yang pertama tadi animisme, yang kedua dinamisme, yang ketiga spiritisme, yang keempat sihir, yang kelima mistisisme, dan yang keenam ialah tahayul. Itulah jenis-jenis dari okultisme. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah mengapa orang mau mempraktikkan okultisme? Profesor Dr. Insu Bambang Yudo dalam bukunya How to Overcome Occultism, dia menyebut beberapa alasan mengapa orang mempraktikkan okultisme. Yang pertama, anak-anak yang masih labil jiwanya. Jadi kalau ada anak-anak yang masih labil jiwanya, dia mencari kebenaran, gitu ya. Dia terombang-ambing. Nah, ini mudah sekali masuk dalam dunia okult. Dia percaya Tuhan setengah-setengah, atau dia percaya agama ini setengah-setengah, dia lalu pergi percaya ke agama sana setengah-setengah, dia percaya. Jadi artinya jiwanya masih labil. Nah, ini
orang yang masih labil jiwanya. Jadi kalau kalian labil jiwanya, hati-hati bisa nanti jatuh kepada okult. Yang kedua ialah orang yang membuka diri bagi roh jahat. Memang dia membuka diri. Tadi yang labil jiwanya, yang ini membuka diri. Ketika dia melihat ada praktik-praktik okult, ya langsung kejebur mau memberikan diri kepada okult dan praktik-praktik perdukunan itu misalnya. Bahkan dia mau melakukannya. Itu yang kedua. Mau membuka diri. Yang ketiga adalah orang yang dikuasai kebencian dan kenajisan. Jadi orang yang benci itu, seseorang benci misalnya, atau dia ingin membalas kebenciannya kepada orang lain, dia biasanya mencari dukun-dukun, praktik-praktik okultisme. Jadi supaya terhindar dari okultisme, ya jangan benci orang lain, kan? Ampuni dia, berdamailah dengan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang-orang terkenal dalam masyarakat. Nah, misalnya orang-orang di luar Tuhan, maksudnya ya, orang-orang terkenal dalam masyarakat, orang-orang luar Tuhan seperti bintang rock, bintang film, ilmuwan, penulis, sastrawan, dengan mudah mempengaruhi orang banyak. Biasanya ini sering menggunakan alat okultisme. Biasanya misalnya pakai susuk lah, pakai pemanis bibir lah, atau banyak orang yang tenar dalam masyarakat, orang yang kaya, tapi dia mendapatkan kekayaannya dari kekuatan gaib. Ini bahaya. Tapi kalau tenar dalam artian yang bagus, tidak masalah. Tapi tidak semua orang tenar itu menggunakan okult, gitu ya. Tapi ada diduga bisa saja orang-orang yang terkenal dalam masyarakat secara tiba-tiba itu bisa saja diduga menggunakan kekuatan gaib. Kelima ialah bisa saja pemimpin-pemimpin jemaat yang buta rohani. Sehingga tanpa disadarinya karena rakus jabatan dan kekuasaan, pemimpin-pemimpin rohani ini menjadi buta rohaninya. Lalu dia melakukan praktik okult. Sekarang ini banyak para pendeta tanda petik yang akhirnya memiliki ajaran-ajaran yang makin lari. Ada sekarang oneness, ada duitarian, bukan lagi trinitatis. Ada yang monotarian itu ya oneness. Ya, banyak kali ajaran-ajaran gereja sekarang yang tanda petik yang dikerjakan oleh para pendeta-pendeta. Apakah saya katakan itu buta rohani? Ya terserahlah. Tapi yang jelas bisa saja pemimpin-pemimpin jemaat yang buta rohani itu masuk dalam praktik okult. Yang terakhir ini bisa pemimpin-pemimpin bangsa. Pemimpin-pemimpin bangsa itu bisa melakukan praktik okult. Makanya dalam Amsal 29:18 dikatakan bila tidak ada wahyu menjadilah liarlah rakyat. Itu karena pemimpinnya yang mengizinkan sesuatu kekuatan lain ke dalamnya sehingga visinya tidak jelas, sehingga ketika dia memimpin dia melakukan praktik yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah menurut Profesor Bambang Yudo tadi, bahwa okult itu bisa terjadi karena itu anak-anak yang masih labil jiwanya, karena orang membuka diri bagi orang jahat, karena orang yang dikuasai kebencian dan kenajisan, orang-orang terkenal dalam masyarakat, atau pemimpin-pemimpin jemaat yang buta rohani, dan juga pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan okultisme dalam perjanjian lama, perjanjian baru, okultisme dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi inilah dulu pengantar pendahuluan definisi-definisi okultisme, sehingga nanti kita akan mendalaminya ke depan, apa itu praktik okultisme, lalu bagaimana praktiknya di tengah jemaat atau masyarakat yang kita lihat. Dengan demikian, inilah materi pertama dalam mata kuliah okultisme hari ini. Silakan berdiskusi dan silakan bertanya jawab baik di WA dan tanyakan semua yang perlu untuk kita bahas hari ini. Salam sehat, terus belajar dari rumah. Horas menjujua. Yahoo.